Hai, bagaimana kabarnya? Aku, Azahra Putri, akan menemanimu di podcast Kompor Literasi kali ini. Bagaimana cara membuat puisi yang bagus? Banyak yang berpendapat puisi merupakan penyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi juga merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan tips-tips membuat puisi. Tips pertama, menentukan tema dan judul. Sebelum membuat puisi, menentukan tema dan judul sebagai acuan dalam membuat sebuah puisi itu penting. Supaya puisimu lebih mudah dipahami oleh pembaca, langkah selanjutnya, barulah menentukan judul yang berhubungan dengan tema. Tips kedua, yaitu menentukan kata kunci. Dengan menentukan kata kunci, kamu bisa mengembangkan puisi dari sana. Misalnya, jika saat ini menuliskan puisi dengan tema persahabatan, maka carilah kata kunci yang erat hubungannya dengan persahabatan tersebut. Setelahnya, kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Tips ketiga, yaitu menentukan diksi. Diksi atau pemilihan ini kata menjadi keunikan sebuah puisi. Sebenarnya, hal ini tergantung dari selera dan minat kamu saat menulis. Tak ada yang wajib. Ikuti saja diksi yang kamu sukai. Jika gaya menulismu sederhana, maka tulislah puisi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Namun, jika lebih suka menulis dengan kata-kata yang rumit, tidak usah ragu untuk menuliskannya juga ya. Tips keempat, yaitu gunakanlah rima. Rima tak sekedar pemanis dalam puisi, tapi juga akan mengasah sisi kreatifmu untuk mencari padanan kata yang memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Rima sendiri terbagi menjadi dua. 5 baris adalah pengulangan kata antara satu baris dengan baris yang lainnya. 5 baris mempunyai beberapa pola, di antaranya A, 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 B, B, A, A, B, B, dan A, B, A, B. Rima kata. Rima kata adalah pengulangan kata pada sebuah baris saja. Ada 2 bagian rima, yakni rima perulangan dalam suku kata pada sajak dan rima dalam perulangan kata sajak sepenuhnya. Tips kelima, yaitu menentukan bait. Jangan samakan bait puisi dengan lirik puisi ya. Perbedaan baris dan lirik puisi adalah satu kalimat atau satu baris di dalam bait. Lirik atau baris adalah bagian dari bait. Dalam puisi baru, lirik yang terdapat dalam sebuah bait tidak dibatasi. Kamu bisa membuat bait sesuai keinginanmu, mengikuti jenis-jenis bait yang sudah ada, yaitu distikon atau puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait, terzina terdiri dari 3 baris per bait, kuatren 4 baris per bait, queen 5 baris per bait, dan sonata terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Tips keenam, yaitu mengembangkan puisi. Susunlah kata-kata lirik-lirik puisi menjadi bait-bait yang indah. Kembangkan menjadi satu puisi utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Jadi, tulisan yang kamu buat untuk puisi haruslah ringkas, padat, dan tentunya indah. Tips ketujuh, yaitu membuat penutup puisi. Biasanya, puisi akan lebih mengena jika ditutup dengan akhiran yang dramatis dan menusuk pembacanya karena
memungkinkan puisi agar dibaca lebih dari satu kali. Jikapun tidak memiliki akhiran dramatis, kau hendaknya bisa mengimbangi susunan puisi di awal, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan yang membuat puisimu justru menjadi kehilangan maknanya sepenuhnya. Tips ke-8, yaitu memperhatikan keterbacaan. Lantaran karakteristik utama puisi penuh dengan bahasa kiasan, bukan berarti kau menuliskan puisi yang terlalu banyak majas dan ungkapan tanpa makna berarti. Puisi tetap harus mempunyai makna tersendiri, yaitu konsisten dan koheren. Tips terakhir, yaitu melihat contoh dan referensi puisi. Membuat puisi tidak semudah merangkai kata untuk bercerita, karena membutuhkan inspirasi yang banyak agar menemukan diksi yang tepat. Salah satu untuk mendapatkan inspirasi adalah kamu dapat banyak-banyak membaca contoh puisi yang sudah ada. Nah, kita sudah mencapai tips terakhir. Jadi, itulah paparan tips-tips yang bisa kamu lakukan dalam membuat puisi. Semoga dapat membantumu dalam membuat puisi ya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kompor Literasi pada kesempatan selanjutnya.